Welcome to my channel. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Happy watching. Gelora Hasrat Sang Dosen bab 41. Menginginkan sebuah ciuman. Sudah lama Lara tidak berpergian jauh sampai ke luar negeri. Terakhir kali ia ingat ketika masih kelas 11 sekolah menengah ke atas. Itu pun karena perjalanan bisnis Herjunot. Baju yang kamu bawa kurang tebal. Nanti saya belikan sementara kamu istirahat saja dulu. Tubuhmu masih loyo begitu. Sudah, tidur saja. Nggak usah lebay gitu dong, Mas. Semalaman aku udah tidur di pesawat kok. Aku juga mau lihat suasana di Amsterdam. Emang nggak boleh? Apa kamu ada janji mau bertemu mantanmu? Tuduhnya sewot. Sean menghela nafas panjang, mencoba menahan senyum di tengah tuduhan Lara yang tiba-tiba. Diajeng, kamu ini suka sekali berimajinasi yang aneh-aneh. Kalau memang saya punya janji dengan mantan, kenapa harus bawa kamu ke sini? Balasnya dengan nada tenang. Lara melipat tangan di depan dada, menatapnya dengan tajam. Ya, siapa tahu kan, kamu sering bikin keputusan aneh. Sean mendekat, mencondongkan tubuhnya sedikit hingga jarak mereka nyaris tak ada. Ya, dan itu karena kamu, ucapnya dengan suara rendah yang membuat Lara langsung menoleh ke arah lain ketika wajah itu kian mendekat. Terserah kamu, Mas. Aku tetap ikut keluar. Aku mau jalan-jalan. Lara akhirnya bangkit dari kursinya, bersiap menuju pintu. Sean hanya menggeleng sambil tersenyum kecil. Kemudian menyambar mantel tebal miliknya dan Lara. Dipakai dulu baju hangatnya, sayang. Lara mendengus kecil, tapi tetap menerima mantel yang disodorkan Sean. Makasih, gumamnya sambil mengenakan mantel tersebut. Sean hanya menatapnya dengan pandangan lembut, menikmati setiap gerakan kecil Lara yang selalu berhasil menarik perhatiannya. Mereka berdua akhirnya melangkah keluar, menembus dinginnya udara kota yang menyambut mereka dengan angin sejuk dan langit abu-abu. Suasana khas Belanda di musim dingin begitu menenangkan, membuat Lara sempat terdiam untuk menikmati pemandangan. Sean berjalan di sisinya, memastikan langkah Lara tetap dalam jarak dekat. Kamu mau kemana dulu? Mau ke toko pakaian atau mau mampir ke kafe? Tawar Sean sembari meraih tangan kanan istrinya dengan untuk digenggam. Kafe, perutku keroncongan, jawab Lara tanpa ragu, membiarkan tangan Sean menggenggamnya. Sean mengangguk sambil mengarahkan mereka ke sebuah kafe kecil di sudut jalan yang tampak hangat dari luar. Jendela kaca besar memperlihatkan pengunjung yang menikmati secangkir kopi panas dan hidangan ringan, sementara aroma kopi segar dan roti panggang langsung menyambut saat mereka masuk. Pelayan menyapa mereka dengan ramah dan mengarahkan ke meja dekat jendela, memberikan pemandangan jalanan kota yang sibuk namun tetap terasa damai. Sean menarikkan kursi untuk Lara sebelum duduk di hadapannya. Mau pesan apa, Diajeng? Tanya Sean sambil membuka menu. Pandangannya sekilas melirik Lara yang sibuk memandang sekitar. Lara menutup menu setelah beberapa detik melihat. Hot chocolate sama croissant saja. Kamu? Kopi hitam dan sandwich, jawab Sean cepat sambil memberi isyarat kepada pelayan. Tambah satu hot chocolate dan croissant untuk istri saya. Lara mengerling ke arahnya. Kamu nggak bosan nyebut istri saya setiap saat? Sean tersenyum, menatap Lara dengan sorot lembut. Nggak akan pernah. Saya suka bagaimana kedengarannya. Lara mendengus tebal. Well, Mas, kamu nggak mau kenalin aku sama keluargamu di Belanda nih? Tanyanya. Nada suaranya lebih kepada sindiran. Sean menatapnya, terdiam sejenak sebelum menjawab. Belum saatnya. Oh, takut mantan-mantanannya ya? Bukan, jawab Sean dengan tenang. Tapi waktunya tidak tepat. Saya ingin mengenalkan kamu begitu semuanya sudah dalam keadaan yang baik. Lara terkekeh pelan, namun ada nada getir di balik tawanya. Emang bakal membaik?
Sekarang aja udah nggak baik. Hubungan kita aneh. Banyak yang ditutupi. Apalagi kamu sudah hilangin kepercayaan aku. Dan aku terkadang muak sama kamu. Sean menghela nafas panjang, mencoba menahan dirinya. Saya tahu dia, Jeng. Saya sadar apa yang saya lakukan untuk mendapatkan kamu sudah menghancurkan banyak hal, termasuk kepercayaanmu. Tapi percaya satu hal saja pada saya untuk sekarang. I want to perfect you. Saya akan berusaha menjaga dalam melindungi kamu. Dan tolong percaya bahwa saya tidak akan menyakiti barang sedikit pun fisikmu. Lara menyandarkan tubuhnya ke kursi, menatap Sean dengan pandangan yang sulit ditebak. Coba beritahu satu petunjuk aja, aku nggak minta lebih. Sean terdiam sejenak, menimbang-nimbang kata-kata yang akan keluar dari mulutnya. Namun akhirnya ia berbicara juga. Ayahmu ingin saya melindungi kamu. Lara tercenung mendengar itu. Matanya melebar sesaat sebelum tertawa lirih dengan nada yang sangat ironi. Omong kosong, gumamnya, menggelengkan kepala pelan. Seumur hidupku, aku gak pernah mendengar sesuatu yang lebih menggelikan daripada ini. Gak mungkin. Ia menggeleng-gelengkan kepalanya penuh ketidakpercayaan. Seorang ayah yang membuang darah dagingnya kepada seorang pria yang baru muncul dalam hidupnya putrinya. Sangat tidak mungkin mengatakan hal sehangat itu. Bagaimana mungkin? Lara saja tidak pernah merasa diinginkan hidup sejak hari nafas itu. Pikirannya berkecamuk, menolak kata-kata Sean yang baginya terlalu jauh dari kenyataan. Saya tidak tahu problematik di antara kalian. Sean memecah keheningan dengan nada yang tetap tenang. Tapi tanpa diminta, saya akan melindungi kamu. Lagi pula, kamu sendiri tidak mempercayai saya untuk mendengar resah di hatimu. Lara tertawa kecil, namun pada dalam tawanya terdengar getir. Pernah, Mas. Pernah. Tapi ketika aku tahu aku hanya dijebak dan dimanfaatkan untuk kepentingan kamu yang bahkan aku nggak tahu apa-apa. Aku nggak lagi bisa percaya, ucapnya. Menatap lurus ke arah Sean dengan sorot mata penuh kelelahan. Pernikahan ini, aku nggak tahu mau dibawa kemana arusnya. Semuanya terasa mengambang, tanpa arah. Aku selalu merasa hidup dari keinginan dan paksaan orang lain. Hidupku ini bukan milikku. Aku selalu menjadi boneka yang dikendalikan. Dan sialnya, Lara tersenyum masam, menahan rasa sesak di dadanya. Kamu tahu sekarang sedikit keluh kesahku. Sean terdiam, menatap Lara yang duduk di depannya dengan sorot mata yang sulit terbaca. Ia mendengar setiap kata yang keluar dari bibir perempuan itu, dan untuk pertama kalinya, ia memilih untuk tidak membela diri. Setelah Lara selesai berbicara, suasana di antara mereka menjadi sunyi. Sean mengalihkan pandangannya ke arah jendela, lalu kembali menatap Lara dengan tatapan yang lebih lembut. Tidak ada kata yang keluar dari bibirnya, hanya keheningan yang ia biarkan berbicara untuknya. Lara menghela nafas panjang, seolah melepaskan satu beban menghimpit di kepalanya. Aku nggak tahu, Mas, ucapnya akhirnya. Suaranya lebih tenang dan dingin dari sebelumnya. Di keheningan itu, pesanan mereka datang, disajikan dengan cepat oleh pelayan yang tersenyum sopan. Lara hanya menatap piring di depannya tanpa banyak ekspresi. Sementara Sean mengucapkan terima kasih singkat kepada pelayan tersebut. Lara mencoba memusatkan perhatiannya pada makanan. Namun tatapan Sean yang terus tertuju padanya membuatnya merasa tak nyaman. Kamu mau makan atau cuma mau menonton aku makan? Sean tersenyum kecil, mengambil makanannya. Saya makan, jawabnya pendek, lalu mulai menggigit roti sandwichnya. Mereka makan dalam diam, tidak ada percakapan. Namun di balik keheningan itu, ada lapisan emosi yang menggantung tidak nyaman, tidak damai, tapi juga tidak sepenuhnya bermusuhan. Lara akhirnya memalingkan pandangan dari Sean, menatap keluar jendela. Udara dingin dan pemandangan salju yang turun perlahan-lahan menghipnotisnya. Salju, gumamnya pelan, hampir seperti berbicara pada dirinya sendiri.
Matanya berbinar melihat butiran putih kecil yang jatuh dengan lembut, menciptakan selimut tipis di permukaan jalan dan atap bangunan. Sean yang sedari tadi mengamatinya ikut tersenyum tipis. Indah ya. Lara mengangguk pelan tanpa menoleh. Apa saljunya bakal menebal? Sean ikut melirik keluar jendela, memperhatikan butiran salju yang turun semakin lebat. Kemungkinan besar, ya. Jawabnya tenang. Salju biasanya menumpuk cukup tebal di waktu-waktu seperti ini. Lara menarik pandangannya ke arah Sean. Kali ini ia tatapi wajah suaminya lekat-lekat. Sean menoleh, mendapati tatapan Lara yang begitu dalam menatapnya. Ia mengangkat alis sedikit, mencoba membaca apa yang ada di pikiran istrinya. Kenapa? Ada yang salah dengan saya? Mas, ada satu tempat yang ingin aku kunjungi. Sean memiringkan kepalanya sedikit, menunggu kelanjutan kata-kata Lara. Tempat apa? Tanyanya dengan nada penuh perhatian. Museum Van Gogh, ucapnya pelan, hampir seperti bisikan. Aku selalu ingin melihat lukisan-lukisannya secara langsung sejak kecil. Sean tersenyum kecil ketika Lara akhirnya meminta sesuatu padanya. Kalau begitu, kita ke sana setelah menghabiskan sarapan, ujar Sean akhirnya. Lara mengangguk singkat, lalu kembali menyantap sarapannya dengan perlahan. Setelah sarapan selesai, Sean memesan taksi untuk membawa mereka ke Museum Van Gogh. Kendaraan berbentuk van kecil dengan interior bersih itu meluncur perlahan di atas jalan yang mulai tertutup salju. Lara duduk di dekat jendela. Matanya terpaku pada pemandangan kota Amsterdam yang dipenuhi bangunan klasik dan kanal-kanal beku. Sean duduk di sampingnya, sesekali melirik ke arah Lara yang tampak begitu tenang, hampir terpukau. Ia tidak mengatakan apa-apa, hanya menikmati momen itu dalam diam. Ketika mereka sampai di depan museum, Sean membayar taksi lalu membuka pintu untuk Lara. Udara dingin segera menyambut mereka. Tetapi Lara tidak peduli. Matanya langsung tertuju pada bangunan megah di depannya. Sudah siap? Tanya Sean lembut. Lara mengangguk kecil. Hatinya berdebar-debar penuh antusiasme. Di sana mereka menghabiskan waktu bersama, menikmati sebuah momen berdua yang cukup membuat mereka dekat kembali. Lara sendiri tak mau membebankan masalah mereka lebih dulu. Kesempatan ini ia ambil untuk menikmati keindahan karya seni yang selama ini hanya ia lihat dari layar atau buku. Namun seketika mereka sampai di sebuah sudut yang sepi, Sean tiba-tiba menarik tangan Lara dan mendekapnya dengan lembut. Lara terkejut, tubuhnya terhimpit di antara Sean dan dinding museum yang dingin. Mereka saling berpandangan dalam-dalam. Saya selalu tidak bisa menahan diri. I want to kiss you please, ucap Sean lirih. Matanya penuh harapan, seolah memohon agar keinginannya bisa terpenuhi. Lara terdiam sejenak, menikmati raut frustasi suaminya. Seberapa ingin? Tanyanya, suara yang lebih rendah dan hampir tak terdengar di antara keheningan itu. Saya tidak pernah menginginkan sesuatu sefrustasi ini, Diajeng, dengan apapun dalam hidup. Tapi satu hal yang pasti, saya ingin ini, ujar Sean. Jemarinya menyeka dengan lembut bibir istrinya dan yang bergincu coklat muda. Tak ada waktu untuk berpikir lebih jauh ketika Sean berulah dengan menarik Lara, membawanya ke sebuah ruangan maintenance yang sepi. Pintu tertutup rapat di belakang mereka, dan suasana museum yang tenang berubah menjadi dunia kecil milik mereka berdua. Lara memandang sekeliling, sedikit terkejut dengan spontansitas Sean. Kamu sering kesini ya? Gumamnya dengan nada setengah mencela. Sean tersenyum samar, mendekatinya dengan langkah perlahan. Terlalu sering, sampai saya tahu setiap sudutnya, balasnya. Suaranya rendah dan dalam. Ia menatap Lara dengan intens, jemarinya dengan lembut menyentuh bibirnya, membuat wajah istrinya sedikit mendongak. Kamu terlalu sering membuat saya frustasi, Diajeng, ucap Sean. Nadanya terdengar seperti bisikan yang menggema di ruangan kecil itu.
Jangan tinggalkan saya, ucap Sean. Suaranya serak di antara jeda nafas mereka yang terengah. Lara menatapnya, mata mereka bertemu lirih. Memang aku bisa. Bukankah kamu yang membelenggu diriku? Sean menggeleng kecil. Jemarinya menyentuh pipi Lara dengan penuh kehati-hatian, seolah takut memecahkan sesuatu yang begitu rapuh. Kamu selalu bertindak impulsif dan menakuti saya seperti tindakanmu yang hampir menenggelamkan diri dalam danau, bisiknya. Lalu Sean menyatukan keningnya pada kening Lara. Kalau kamu tidak memiliki tujuan dalam hidupmu, maka jadikanlah saya tujuanmu. Lanjut Sean, penuhi janjimu untuk menghancurkan saya, membuat saya memohon, mengemis rasa dan cinta padamu. Saya tak peduli, asal kamu tetap bertahan, asal kamu tetap hidup. Lara menatapnya terdiam, tetapi matanya menangkap sesuatu yang tak biasa. Sebuah bulir air yang menggantung di pelupuk mata Sean, siap jatuh kapan saja. Bahkan kedua tangannya yang memegang pipi Lara bergetar, seolah ia amat ketakutan. Kenapa tiba-tiba dramatis? Tanya Lara dengan penuh keheranan. Sean menarik nafas panjang, membuang hembusan nafas hangatnya yang mengenai wajah Lara. Saya beritahu kamu satu hal, Diajeng. Ia menatap Lara dengan tatapan yang jauh, seolah tengah mencari kekuatan. Saya melihat ibu saya tergantung di kamarnya dengan putus asa. Saya masih kecil waktu itu, terlalu muda untuk memahami mengapa hidupnya harus berakhir seperti itu. Lara tercenung, tubuhnya mematung dalam dekapan Sean. Keheningan mengisi ruangan di antara mereka, membiarkan kata-kata Sean meresap, menggetarkan hati Lara dengan kenyataan yang pertama kali baru ia dapatkan dari pria ini. Itu adalah hari saya kehilangan arah, kehilangan kendali atas banyak hal. Lanjut Sean. Tapi sekarang kamu di sini. Kamu mengembalikan sesuatu yang saya pikir sudah lama hilang. Saya bisa menghilangkan mati rasa saya, Diajeng. Suaranya serak, nyaris pecah. Lara tak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa membiarkan suara bariton yang lirih ini perlahan merayapi hatinya yang dingin. Bersambung. Tunggu bab selanjutnya ya.